Nama Kathleen Yvain Lesmana mendadak viral setelah dicoret dari seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Siswi asal Makassar itu sebelumnya berada di peringkat 3 besar dengan nilai nyaris sempurna dan dianggap kandidat kuat menuju tingkat nasional. Kathleen bahkan meraih nilai tinggi dalam tes wawasan kebangsaan serta intelijensi umum. Namun, publik dibuat heran karena posisinya tiba-tiba digantikan peserta lain yang sebelumnya tidak masuk jajaran 10 besar dalam proses seleksi tersebut. Kasus ini langsung memancing kecurigaan publik karena proses pengumuman dinilai tidak transparan. Sejumlah pihak menyoroti adanya tahapan penilaian tertutup dan perubahan hasil secara mendadak tanpa penjelasan jelas. Dugaan semakin menguat setelah muncul isu Kathleen kehilangan poin karena dianggap kurang menguasai bahasa daerah. Padahal aturan baris berbaris disebut tetap menggunakan bahasa Indonesia. Netizen yang budiman pun ramai mencium kejanggalan dan mempertanyakan mekanisme seleksi paskibraka tingkat provinsi tahun ini di Sulawesi Selatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pemprov Sulsel angkat bicara dan membantah tudingan adanya berita-berita yang beredar atas isu pencoretan salah seorang peserta calon paskibraka tingkat nasional tahun 2026 di Makassar. Isu penganuliran calon paskibraka ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai macam komentar dari netizen. Komentar negatif dari netizen bukan tanpa alasan, karena dari berita-berita yang sudah beredar di akun media sosial, ada dugaan pencoretan calon paskibraka tersebut karena tidak menguasai bahasa daerah. Padahal calon paskibraka itu sudah menduduki top 10, bahkan sudah sampai di top 3. Kabar baiknya, isu ini sudah mendapatkan atensi dari DPRD Sulsel yang kabarnya akan mengadakan RDP dengan panitia seleksi paskibraka. Kita berharapnya semoga ada titik terang yang tidak merugikan siapapun dengan mengedepankan asas keadilan dan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Lagi-lagi peristiwa tahunan, upacara bendera di 17 Agustus selalu ada masalah seperti ini. Sekarang korbannya adalah siswa yang sudah masuk top 3 tiba-tiba digeser oleh siswa yang tidak masuk top 10. Alasannya janggal, yaitu tidak bisa menggunakan bahasa daerah dengan baik. Hey, ini paskibraka, yang dilatih itu baris berbaris, fisiknya, kedisiplinannya, bukan bahasanya. Sejak kapan upacara 17 Agustus menggunakan bahasa daerah? Saya sebagai seorang Sunda, selama saya hidup tidak pernah saya mendengar misalnya pamimpin upacara dongkap ke lapangan upacara. Tolonglah hentikan sikap nepotisme seperti ini, titip mentitip, serobot menserobot dengan alasan-alasan yang sekarang sangat janggal sih, jujur. Ini sangat janggal mengenai bahasa. Ini jangan-jangan pelatihnya memang tidak bisa bahasa Indonesia. Ayo, berikan representasi yang baik untuk generasi muda. Jangan sampai melukai dan mencederai kejujurannya, kedisiplinannya, dan citra baik yang telah mereka bangun tentang upacara bendera ini. Ini tuh untuk memperingati kemerdekaan, tapi kok masih ada sikap-sikap yang tidak mencerminkan kemerdekaan. Dicoret dari paskibra karena nggak fasih bahasa daerah. Aku nggak ngerti, apa memang jadi paskibra itu harus tahu bahasa daerah gitu kan? Kalau bahasa daerah itu jadi syarat harus bisa, pertanyaannya bahasa daerah yang mana? Ini serius ya, aku bertanya, karena ini semisal ya kan aku dari Jawa Timur nih. Bahasa Jawa ini beda, Malangan, Kedirian, Surabaya, engko ngetan titik, ono Jemberan. Nah itu terus Banyuwangi pakai apa? Pakai osing. Terus di Jawa Timur kok ono Madura. Jelas wong Surabaya, wong Tuban iku gak iso Madura. Kalau orang paskibra harus bisa bahasa daerah. Bahasa daerah yang mana nek orang Jawa Timur itu? Ya ini kan tapi kasusnya gak di Jawa Timur ya, kasusnya di Sulawesi Selatan. Dan aku pun gak pernah ikut tes paskibra.
bojoku sing tahu, bojoku iku wong Jakarta, Chinese juga. Nah dia pernah ikut paskibra tapi sampai tingkat kota. Dan gak ono cerita bahasa daerah itu. Apa mungkin Jakarta juga? Oh Jaksel, saya mungkin dia kok kamu bisa bahasa daerah, saya bisa bahasa Jaksel. Lolos paling kayak bola. Gak ono setauku, tapi mungkin siapa tahu udah update. Aku tadi tanya Gemini ya gak ada. Dan terjadi lagi sekarang, saudara-saudara pemirsa, kejanggalan ajang pemilihan seleksi Paskibra 2006, diduga peserta top 3 tiba-tiba digeser dengan peserta yang tidak even masuk 10 besar. Nah, menurut teman-teman tuh gimana ya? Sejak adanya pemilihan umum kemarin, di mana wapres kita digadang-gadangkan masuk dan akhirnya terpilih, ya kan, pengubah begitu banyak konstitusi, akhirnya bisa kepilih. Ini bukan hal yang aneh. Ini justru mungkin terjadi setiap tahun. Cuman kita aja nggak update. Bayangin guys, udah menyediakan daya, dana, dan waktu buat latihan Paskibra, buat seleksi, tapi digeser begitu aja tanpa alasan yang jelas. Menurut teman-teman gimana? Adil nggak? Apa ini satu hal yang tidak adil? Mereka ini dipilih loh, diseleksi dengan ketat supaya bisa tampil ya di Istana Negara untuk menaikkan sang bendera merah putih di acara kemerdekaan kita. Tapi ada hal begini yang tiba-tiba mengecewakan mereka. Para adik-adik jangan berkecil hati ya, sama kayak kemarin cerdas cermat ya, diangkat derajatnya tuh. Semoga kalian mendapatkan hal yang sama ya, diangkat derajatnya ya, karena kalian memang sudah terseleksi ya, cuma karena satu dan lain hal menjadi tergeser. So adik-adik tetap semangat ya, dan terus berjuang. Bayangin anak kamu latihan berbulan-bulan, masuk ranking 3 besar, terus dicoret tanpa alasan yang jelas. Ini yang dialami Kathleen. Siswi Makassar ini sudah berjuang melewati seleksi ketat Paskibraka Sulawesi Selatan 2026. Dia masuk 3 besar, dia layak, dia sudah di sana. Dan dalam sekejap, namanya hilang dari daftar. Digantikan peserta lain yang bahkan namanya tidak masuk 10 besar. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa hormat terhadap kerja kerasnya. Katanya dia tidak bisa berbahasa daerah. Saya mau tanya satu hal saja, Paskibraka kan mengibarkan bendera merah putih, bukan bendera suku. Lalu kenapa bahasa daerah bisa gugurkan seseorang yang sudah terbukti unggul? Dan yang lebih menyakitkan, penilaiannya dilakukan 2 kali tertutup tanpa saksi. Bahkan orang-orang dari Purna Paskibraka sendiri tidak boleh masuk ruangan. Ini seleksi Paskibraka atau arisan tertutup. Pemprov bilang tidak ada diskriminasi. Kathleen kalah skor. Bagus, tunjukkan skornya. Kalau proses ini bersih, kenapa harus sembunyi? Ini bukan hal yang pertama kali terjadi di negeri ini. Setiap tahun hampir aja ada kasus-kasus yang kayak gini. Anak-anak kita berjuang secara jujur, sementara di atas meja ada tangan-tangan yang siap mengatur. Dan kita suruh diam dan percaya. Buka skornya atau akui yang sebenarnya. Kathleen mungkin hanya satu nama, tapi di luar sana ada beberapa anak lain yang sudah berjuang dengan jujur, tapi dikalahkan oleh sistem yang tidak jujur. Kita marah bukan karena Kathleen kalah, kita marah karena dia tidak diberikan kesempatan yang adil. Dan selama kita diam, hal ini akan terus terjadi setiap tahun. Diam sama dengan membiarkan ini terulang. Share biar lebih banyak yang tahu. Masuk 3 besar Paskibraka, lolos loh, tiba-tiba dilengsarkan sama orang karena hanya tidak pintar bahasa daerah. Masuk ke saya, dia ini Paskibraka loh, bukan putri pariwisata. Masa ya sambil jalan bicara, boleh kiga kok, makin itu, mirip tuh mati. Nggak mungkin dong. Dan digantikan sama ini yang bahkan tidak masuk seleksi 10 besar. Saya justru kasihan sama anak ini karena ambisi orang-orang yang mau dia tampil, akhirnya dia akan dibully. Sebenarnya masalah pergantian Paskibraka itu sudah ada dari dulu, ya. Bahkan Oma dulu sekolah, teman-teman Oma diganti sama anak-anak polisi, anak-anak pejabat, anak-anak tentara. Tapi dulu tuh nggak terlalu viral karena memang dulu tidak terlalu banyak sosial media yang mengangkat. Tapi sekarang semua harus viral. Dan bangganya lagi, mereka diupload di sosial media kota sendiri. Maksud ke saya, apa yang mau dibanggakan sama mereka orang dia tidak ikut seleksi? Maksud ke saya, tahun depan ini ya, tahun 2027 pemilihan Paskibraka tidak usah ada seleksi. Langsung saja ditunjuk sama panitia, anak-anakku apa? Anak-anakku bupati, anak-anakku wali kota, anak-anakku polisi, anak-anakku tentara. Kau mau ikut? Nggak usah ada pelatihan. Daripada anak-anak sudah capek nih ikut pelatihan berbulan-bulan, malah tidak dipilih. Begitu loh.
Sekarang ini Pare-Pare juga melakukan seleksi paskibraka dan kemenakan saya ikut di seleksi itu. Aku kasih tahu kemenakan saya itu, kalau kamu dinyatakan lolos nanti oleh panitia, terus tiba-tiba pas besoknya itu kamu dinyatakan gugur, terus kamu digantikan sama orang yang bahkan tidak pernah kau lihat di pelatihan itu, bahkan dia tidak pernah ada namanya di pelatihan itu, kasih tahu Kak, biar saya viralkan Pare-Pare. Karena kemenakan saya itu dari dulu pengen banget Pak ikut paskibraka, bahkan dia ikut latihan tiap hari kasihan untuk paskibraka seleksi di Pare-Pare. Intinya jangan biasakan seperti itu, tidak bagus. Orang-orang dalam seperti itu tidak bagus. Masih banyak loh anak-anak yang mau berusaha, masih banyak anak-anak yang bahkan gigi ikut pelatihan-pelatihan seperti itu, terus tiba-tiba disingkirkan hanya karena segelintir orang yang mau lihat anaknya tampil atau apa. Jangan dibiasakan ya Dek ya, nggak boleh.